Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Azhara Fajriski dengan NIM akhir 068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya tentang FCS, yaitu Frame Check Sequence. Jadi, pendahuluannya yaitu pada era komunikasi digital yang semakin berkembang pesat, pertukaran data melalui jaringan komputer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Aktivitas kita untuk mengirim pesan, mengakses website, hingga melakukan transaksi keuangan perlu adanya keandalan data yang dikirimkan. Namun, pada proses transmisi, data harus melewati berbagai media kabel, serat optik, maupun gelombang radio yang tidak selalu dalam kondisi yang ideal. Gangguan tersebut, seperti intervensi sinyal, noise, maupun kerusakan fisik dapat menyebabkan data mengalami perubahan selama perjalanan. Permasalahan utama yang kemudian muncul adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa data yang diterima benar-benar sama dengan data yang dikirim. Kesalahan kecil dalam data dapat menimbulkan dampak besar, terutama pada sistem yang sensitif seperti perbankan atau sistem informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mendeteksi kesalahan tersebut secara efektif. Salah satu solusinya adalah menggunakan Frame Check Sequence, yaitu FCS, metode yang berfungsi sebagai penjaga integritas data pada proses transmisi. Nah, apa itu FCS? FCS merupakan sekumpulan bit tambahan yang ditempatkan di bagian akhir sebuah frame data. Bit ini dihasilkan melalui proses perhitungan matematis berdasarkan isi data yang akan dikirim. Nah, ketika data sampai di sisi penerima, sistem akan menghitung ulang nilai tersebut dan membandingkannya dengan nilai FCS yang telah dikirim. Jika hasilnya sama, maka data dianggap utuh dan tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, jika terjadi perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan selama proses transmisi. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang FCS, kita bisa membuat analogi seperti sebuah catatan isi paket. Sebelum mengirimkan sebuah paket, seorang pengirim akan membuat catatan di dalam paket tersebut. Nah, ketika paket sampai dan penerima akan mencocokkan dengan catatan tersebut. Jika isi paket sesuai, maka paket dianggap aman. Namun, jika berbeda, berarti terjadi kesalahan dalam pengiriman. Dalam konteks jaringan komputer, data ini adalah paketnya, sedangkan FCS adalah catatannya. Nah, FCS ini bekerja dalam dua tahap, yaitu pada tahap penerimaan dan tahap pengiriman. Pada tahap pengiriman, perangkat seperti Network Interface Card atau NIC akan menghitung nilai FCS dari data yang telah dikemas. Kemudian menambahkan nilai tersebut di bagian akhir frame. Setelah itu, frame dikirim melalui media transmisi. Pada tahap penerimaan, perangkat menerima akan menghitung ulang nilai FCS berdasarkan data yang diterima, lalu membandingkannya dengan nilai FCS yang terdapat pada frame. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat dan transparan tanpa disadari oleh pengguna. Nah, FCS ini penting karena media transmisi dalam jaringan komputer tidak selalu sempurna. Gangguan seperti interferensi elektromagnetik, crosstalk antar kabel, dan degradasi sinyal dapat menyebabkan perubahan pada bit data. Tanpa adanya FCS, data yang telah rusak tetap diteruskan ke sistem yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan informasi. Oleh karena itu, FCS berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan hanya data yang valid yang dapat diproses lebih lanjut. Nah, ini ada contoh lain tentang cara kerja FCS yang lebih detail. Nah, pertama itu dengan pembentukan frame. Pengirim menyusun frame lengkap dengan semua field, yaitu programmable, address, type, dan data, kecuali field FCS yang masih kosong. Setelah itu ada kalkulasi FCS. Algoritma FCS misalnya CRC32 dijalankan terhadap seluruh isi frame yang telah terbentuk. Hasilnya berupa nilai numerik yang merepresentasikan sidik jari unik dari frame tersebut.
Selanjutnya ada penyisipan FGS. Nilai FGS yang telah dihitung disisipkan ke dalam field FGS di akhir frame. Frame yang lengkap kemudian dikirimkan ke media transmisi. Selanjutnya akan diverifikasi di penerima. Penerima menjalankan algoritma FGS yang identik terhadap data yang diterima. Nilai yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai FGS dalam frame. Selanjutnya keputusan. Jika nilai tidak cocok, frame dinyatakan valid dan diteruskan ke layer berikutnya. Jika tidak cocok, frame dibuang dan error dilaporkan ke layer yang lebih tinggi untuk penanganan lebih lanjut, misalnya permintaan pengiriman ulang melalui protokol TCP. Nah, dalam implementasinya terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menghasilkan nilai FGS. Salah satunya teknik yang paling umum digunakan yaitu Cyclic Redundancy Check, yaitu CRC. Teknik ini menggunakan operasi matematika berbasis pembagian polinomial biner untuk menghasilkan nilai FGS yang sangat akurat. CRC itu mampu mendeteksi berbagai jenis kesalahan termasuk kesalahan bit tunggal maupun kesalahan beruntun yaitu burst error. Karena tingkat keandalannya yang tinggi, CRC banyak digunakan dalam protokol jaringan modern seperti Ethernet. Nah, selain CRC itu terdapat juga metode parity check yang lebih sederhana. Metode ini bekerja dengan menambahkan satu bit tambahan untuk memastikan jumlah bit bernilai 1 dalam data menjadi genap atau ganjil. Meskipun mudah diimplementasikan, metode itu memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi semua jenis kesalahan. Nah, selain ada CRC dan juga parity check, metode lain yang digunakan yaitu Internet checksum. Internet checksum ini bekerja dengan menjumlahkan data dalam blok tertentu. Metode ini banyak digunakan dalam protokol TCP/IP karena lebih ringan dan mudah diimplementasikan meskipun tidak seakurat CRC dalam mendeteksi kesalahan. Penerapan FGS dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas jaringan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang mengirim file melalui jaringan lokal. Setiap frame data yang dikirim akan dilengkapi dengan FGS. Jika selama proses transmisi terjadi gangguan yang menyebabkan perubahan data, maka frame tersebut akan dianggap tidak valid dan dibuang. Pada jaringan internet, mekanisme serupa juga digunakan untuk memastikan data yang dikirim antar server itu tetap utuh, bahkan dalam aktivitas seperti streaming video, FGS berperan penting dalam menjaga agar data yang diterima tetap konsisten, sehingga tampilan video tidak mengalami gangguan. Secara sederhana, FGS ini dapat dianalogikan sebagai barcode pada sebuah produk di supermarket. Setiap produk memiliki barcode unik yang merepresentasikan informasi produk tersebut. Ketika barcode dipindai, sistem akan memverifikasi apakah informasi tersebut sesuai. Jika terjadi kesalahan, sistem dapat langsung mendeteksi. Begitu pula dengan FGS, yang berfungsi sebagai identitas matematis dari data untuk memastikan keasliannya. Nah, dari pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa frame check sequence merupakan mekanisme yang sangat penting dalam menjaga integritas data pada jaringan komputer. Dengan menambahkan bit pemeriksa di akhir frame dan melakukan proses verifikasi di sisi penerima, FGS mampu mendeteksi kesalahan yang terjadi selama transmisi data secara efisien. Berbagai teknik seperti cyclic redundancy check, parity check, dan internet checksum digunakan untuk menghasilkan nilai FGS yang lebih baik dalam karakteristik masing-masing. Di antara ketiganya, CRC menjadi metode yang paling andal dan banyak digunakan dalam jaringan modern. Kehadiran
Frame check sequence ini menjadikan sistem komunikasi data lebih aman dan dapat diandalkan, sehingga pengguna dapat berkomunikasi tanpa khawatir terhadap kemungkinan kerusakan data. Nah, pada akhirnya, FGS dapat dipandang sebagai penjaga keutuhan data yang bekerja di balik layar. Meskipun tidak terlihat oleh pengguna, perannya sangat vital dalam memastikan bahwa setiap informasi yang dikirim tetap akurat dan dapat dipercaya. Tanpa mekanisme ini, keandalan jaringan komputer yang kita nikmati saat ini tidak dapat tercapai. Sekian presentasi artikel yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.